Davila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil PowerPoint kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yana Novlianti sebagai moderator. Bersama teman-teman saya yang beranggotakan Salman Al-Farisi, Safila Di Pratiwi, Tasya Putri Ayunda, dan Zulfiani Amelia Putri. Baiklah, presentasi kami akan dimulai oleh teman saya yang pertama, yaitu Salman. Kepada Salman dipersilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami bikin. Yang pertama yaitu fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan itu. Fungsi pemerintah terbagi menjadi fungsi primer dan fungsi sekunder. Yang pertama, fungsi primer. Fungsi primer ada juga bagian-bagiannya. Yang pertama, fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik tentu sangat bergantung oleh beberapa aspek, yaitu sistem kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Terdapat beberapa unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu yang pertama penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa-jasa. Yang kedua, penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. Yang ketiga, jenius layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Dalam memberikan layanan, penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur, fungsi awal pemerintahan yang bersifat represif, polisi dan peradilan, kemudian bertambah dengan fungsi lainnya yang bersifat melayani. Pelayanan birokrasi akan menyentuh ke berbagai segi kehidupan masyarakat. Demikian luasnya cakupan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah, maka mau tidak mau pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik. Baik, terima kasih kepada Salman. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Safila Di Pratiwi. Kepada Vila dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua itu fungsi pengaturan. Pemerintah memiliki fungsi regulating atau pengaturan. Ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, entah berupa peraturan pemerintah ataukah peraturan-peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi sekunder. Fungsi sekunder adalah
Fungsi yang muncul akibat adanya kegiatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan utama. Fungsi sekunder terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik atau menuju taraf yang lebih sejahtera. Sedangkan dengan menjalankan fungsi pembangunan, maka pemerintah perlu melakukan berbagai pembangunan di seluruh pelosok negeri, baik itu di pusat atau daerah. Di mana maksudnya pembangunan ini ialah bukan sekedar melakukan pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga melakukan pembangunan mental spiritual warga negara. Fungsi ini akan banyak ditemui di negara-negara berkembang, sedangkan untuk negara maju fungsi ini hanya akan dilakukan seperlunya. Yang kedua yaitu fungsi pemberdayaan. Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar zona aman. Di sini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Salah satu contoh yaitu ketika kondisi masyarakat dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, dalam taraf kemiskinan, dalam keadaan tertindas, dan lain sebagainya. Fungsi pemerintah ini harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap pemerintah. Semakin berkurangnya sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan-tujuan negaranya. Peran-peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan psikologi, dan pemberdayaan politik. Baik, terima kasih Vila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Putri Ayunda. Kepada Tasya dipersilakan. Baiklah, Tasya akan melakukan pemberdayaan ekonomi. Menurut Supriyatna, hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat adalah A. Membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. B. Membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat atau penyediaan sarana ekonomi. C. Membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan. Menurut Koswara, menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan pendidikan rakyat adalah A. Melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program yang ditunjang dengan penyiapan atau penyediaan sarana pendidikan formal yang memadai. B. Melakukan upaya peningkatan keterampilan rakyat melalui suatu program peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan penyiapan atau penyediaan sarana pendidikan non formal yang memadai. C. Mendorong atau memotivasi rakyat agar mereka mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan kampanye. Pemberdayaan sosial budaya, hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya menurut Supriyatna adalah A. Membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat. Sarana keagamaan, kesenian, olahraga, kesehatan, dan lain-lain sarana dalam prasarana umum yang diperlukan warga. B. Memberi bantuan atau dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga dalam berswadaya. C. Melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Pemberdayaan psikologi masyarakat. Menurut Pranarka, dalam Prijono dan Pranarka,
menyatakan bahwa ada dua hal pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologi masyarakat, yaitu A. Pemerintah daerah berupaya mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara berpikir yang lebih modern, sesuai perkembangan. Yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah sebagai agen pembaharu. B. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, terutama untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah mufakat, kegotong royongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan politik. Menurut Adi, hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan politik yang perlu diperankan oleh pemerintah adalah A. Pemerintah daerah memberikan akses atau peluang yang sama bagi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. B. Pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Dari kelima komponen pemberdayaan masyarakat di atas, pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci, sedangkan pemberdayaan yang lainnya yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan psikologi, dan pemberdayaan politik adalah faktor penunjang. Baik, terima kasih Tasya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfiani Amelia Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari PPT kita. Faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah perilaku birokrasi pemerintahan, dukungan birokrasi pemerintah lokal, fungsi birokrasi pemerintahan lokal terhadap pembangunan sosial, tingkat pendidikan masyarakat, dan akses masyarakat terhadap informasi program. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Dengan mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran yang akan dibantu, maka proses pemberdayaan akan lebih berjalan dengan baik dan mengikuti sertakan masyarakat memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan jika dibandingkan tanpa keikutsertaan mereka. Tugas pemerintahan. Secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rias Rashid tahun 1996 adalah sebagai berikut. 1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan, memelihara tata tertib dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. 4. Melakukan pekerjaan atau urusan umum yang memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. 7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007, Pasal 6 Ayat 1 menetapkan bahwa pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah memiliki tugas umum pemerintahan sebagai berikut. 1. Kerjasama antar daerah. Kerjasama wajib mencakup 1. Kerjasama antar daerah provinsi. 2. Kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dan wilayahnya. 3. Kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dari provinsi yang berbeda. 4. Kerjasama antar daerah, kabupaten, atau kota dari daerah provinsi yang berbeda. 5. Kerjasama antar daerah, kabupaten, atau kota dalam satu daerah provinsi.
Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator Yona. Baik, terima kasih Putri. Dari semua yang telah kelompok kami jelaskan, terdapat kesimpulan bahwa tugas pemerintahan dalam arti luas tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terlihat prinsip tujuan membentuk suatu pemerintahan dalam negara Indonesia, bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik yang diantaranya, pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua, seluruh tumpah darah Indonesia, dan yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Pengaturan pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di dalam pengaturan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk fungsi pemerintah terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu tujuan utamanya dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama. Untuk itu, dibentuklah birokrasi pemerintahan oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privasi. Yang kedua yaitu fungsi sekunder, merupakan fungsi yang muncul akibat adanya kegiatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan utama. Dari fungsi-fungsi tersebut, tentu saja pelaksanaannya harus dibarengi dengan aturan main yang dibuat pemerintah dengan legislatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.